puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat hidayah taufiknya kembali kita dikumpulkan di tempat yang penuh kemuliaan ini di waktu yang mulia serta insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjawablah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin kita baca hadis dibagi 3 je. Ayat sudah kita bahas sebagian daripada hal-hal yang berkaitan dengan khuf, al-mashu al-khuffain, maksud sarung kaki sebagai alat keringanan dari syariat, baik yang mukim ataupun yang musafir, sebagai keringanan kalau ada uzur cuci kaki, mungkin ada sakit atau di tempat yang mungkin lewat dingin yang atau kekurangan stok banyak, bisa jadi baca dipraktekkan dari al-mashu al-khuffain tadi, mengusap atau melalui terjemahnya sarung kaki dengan sayap-sayapnya itu baca dilakukan di keadaan biasa, tidak harus di keadaan darurat dengan sayap-sayap saja. Itu yang pertama. Yang kedua, di pembagian hadis sahabat Sofwan bin Asal cerita. Selanjutnya sahabat Sofwan bin Asal ditanyakan tentang pernah nyebut cerita tentang mahabbah. Rasulullah SAW pernah bercerita menyebutkan tentang mahabbah uji Zaid bin Hubaysh, seorang tabi'in, murid dari sahabat Sofwan bin Asal tadi. Maka dijawab oleh beliau dengan cerita Badui yang suaranya lantangnya meriah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kepolosan pedalaman, walaupun tidak sopan seharusnya, tapi karena bersihnya hati tadi tidak perlu dianggap oleh Rasulullah SAW. Dan ditanya apa dia kata, yang mana sampai di pertanyaan ditanyakan oleh pedalaman tersebut, al-mar'u yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim. Seseorang mencintai sesuatu kaum, akankah seseorang tersebut yalhaq, nyusul, melok daripada kaum tersebut? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang seorang itu cintai. Jadi kita ini tergantung melok golongan mana, tergantung golongan mana yang kita cintai. Sebagaimana disebutkan, itu otomatis, tak ada dipaksa. Cinta ini tidak baca dipaksa. Cuman kalau digiring baca, digiring biar terarah kemana ayah makanya ada usaha, bisa kita usahakan. Ngapa otomatis mereka ni saling payah karena cinta tadi itu. Di hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan al-arwah junudun mujannadah. Roh kita masing-masing ini macam tentara yang jadi ketika mereka, aku sambungkan hadisnya, ketika saling cinta bakal maya dewe, ngapa dewe, ngumpul dewe. Kalau ada kaitan, ada kesamuan antar roh, jadi maya dewe. Contohnya macam kita kalau bepergian, mana dewe, bahwa jadi orang asing itu kaget, jiwa kita kaget. Ini dewe, ngapa dewe, maya dewe, setuju dewe sama siapa yang cocok sama dia, nyesuaikan dengan isi badan dia, isi jiwa dia. Oke, maya dewe, dia singkatnya sama siapa, ngapa kumpul dewe. Itu di
diibaratkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau kita setel, kita diiring diri kita dengan hal-hal yang baik, otomatis kan mana baik kita turun pasti nyari tempatnya, nyari wongnya yang setelannya mirip itu, otomatis dan sungkan malah ke tempat yang tidak cocok dengan jiwa dia. Itu istilah otomatis dari itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk usaha biar jiwa kita itu baca ke tempat yang didemeni, dicintai dan baik, ya kita berusaha tanamkan pada diri kita hal-hal yang baik tadi. Nah, balik ke almarhum man ahab, makin agak terputus daripada penjelasannya. Sahabat Anas bin Malik menyikapi daripada hadis ini luar biasa senangnya. Sebutkan oleh beliau, ma farihna ba'dal Islam farahan syadidah mimma farihna biqouli Nabi sallallahu alaihi wasallam almarhum man ahab. Kami tak pernah senang dengan senang yang luar biasa, yang macam ini, lebih tidak pernah senang, melebihi senangnya kami ketika dengar sabda Rasulullah SAW, almarhum man ahab, seseorang bersama yang mereka cintai, masuk golongan. Ngapo alasan kata ulamanya karena ya setiap amal itu ada makna yang mengandung kedekatan seseorang yang beramal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap amal, kita ada sholat, ada puasa, semakin kita maksimal melakukan ibadah, semakin ada semacam tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu dekat sama Rasulullah. Memang ya gitu, kita beramal di antara tujuannya biar dekat sama Rasulullah SAW. Yang mana dengan dekat sama Rasulullah, kita dekat sama Allah. Nah, sesuai dengan apa yang dimaksudkan daripada ibadah. Nah, dekatnya kita dengan Rasulullah, bersamanya kita dengan Rasulullah SAW itu puncak dari apa yang kita lakukan daripada ibadah. Nah, di sini dengan hadis ini ya sudah ada sesuatu yang nyokong, menguatkan lagi daripada alat perantara untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Makanya pas mendengar ini tambah. Dan di sisi lain memang sahabat dengan amal mereka katik yang pacak mereka yakini kesungguhannya melebihi kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Makanya sebutkan ana uhibbullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'hum wa in lam a'mal bi amalihim. Sampai sahabat Anas bin Malik ngomong, kalau untuk cinta, aku cinta sama Allah, aku cinta sama Rasulullah SAW, aku cinta sama Sayyidina Abu Bakar, aku cinta sama Sayyidina Umar. Wa arju an akuna ma'hum, dengan kecintaan aku ini kepada mereka, aku berharap pacak bersama mereka. Ini cerita bersama ini di akhirat judulnya. Kalau di kehidupan ya bareng sudah. Sayyidina Anas bin Malik paganan sama Rasulullah, buntutnya kemana-mana melo. Yang jadi pembahasan di akhirat kayak gitu. Yang di ujung ini kan wa illam amal bi amalihim, walaupun aku kalau dihitung dengan amal itu amal Sayyidina Anas tidak macam amal Rasulullah, tidak macam amal Sayyidina Abu Bakar, tidak macam amal Sayyidina
Sayyidina Umar itu antara sahabat, apalagi gitu. Alangkah jauh. Nah, dengan hadis ini, Sayyidina Anas bin Malik alangkah senangnya dan penuh pengharapan baca dikumpulkan bersama mereka, walaupun tidak sama amalnya. Luar biasa amal mereka. Guru apa soal mana pasangan itu pihak mahabbah al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Famazala yuhadisuna, selanjutnya ke bagian ketiga yang itu jadi pembahasan hadis atau bab yang kita masih di dalamnya tentang taubat. Famazala yuhadisuna hatta dzakara baban minal maghrib. Senantiasa beliau bercerita banyak hal yang dibahas, dan di sini Rasulullah SAW meneruskan cerita sampai menyebutkan satu bab, satu pintu dari maghrib, bab dari maghrib, dari arah barat. Masih rota ardihi atau yasirur rakib fi ardihi arba'ina atau sab'ina am. Ada pintu di arah barat yang mana lebarnya atau di kalimat lain yasirur rakib, berjalan seorang pengendara nak ngukur luasnya tadi, bab atau pintu tadi, dari ujung sampai ke ujung arba'ina atau sab'ina 40 atau 70 tahun luas kira-kira. Kalau kita jalan seperti pintu ni berapa detik. Ini ada pintu dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Itu perumpamaan. Pintu di arah barat yang mana luasnya, kalau rakib ini bukan kita jalan kaki. Rakib ini artinya pengendara. Yo nak dihitung nak onto, nak kuda, intinya berjalan kendaraan. Lebar daripada pintu itu 40 tahun, atau diriwayatkan 70 tahun. Qala Sufyan ahadul ruwah qibala Syam, atau yang nafsirkan sebagian perawi atau kan arah Syam, arah negeri Syam pintu tersebut. Khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard maftuhan lit-taubah. Allah ciptakan pintu tersebut pada waktu menciptakan dunia, maftuhan, terbuka untuk taubat. Pintu taubat artinya perumpamaan tentang terbukanya pintu taubat. La yughlaq hatta tatlu asy-syamsu minhu. Tidak ditutup sampai terbitnya matahari dari sana. Sambungannya dengan terbitnya matahari dari barat atau kiamat. Itu dia tentang besarnya, luasnya. Ini perumpamaan akan luasnya pintu taubat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yalah, kita langsung saling berkaitan. Kita langsung ke hadis selanjutnya yang sama besar. Pintu taubat yang bakal disebutkan. Hadisnya lumayan panjang, tapi kita pecah langsung rangkum dua. Wa an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan wa sa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan wa hal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Thumma sa'ala alami ahli al-ard fadulla ala rajulin 'alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fa hal lahu min taubah faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Ittaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha
fiha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardus saw fantalaqa hatta idza nasafa tariqa atahul mautu fastasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adzab faqalat malaikatur rahmah ja'a da'iban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala wa qala malaikatul adzab innahu lam ya'mal khairan qad fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakaman faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini tentang wong yang banyak berbuat kesalahan, kezaliman. Munu 99 wong. Nah, sering disampaikan ini, sering sama ini kemudian hadis itu. Kita hadisnya akan kita baca. Sebelumnya sahabat Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, sahabat muda di zaman Rasulullah SAW. Beliau termasuk dari Bani Khazraj, kaum Ansar. Beliau dan ayah beliau sahabat. Islamnya bersama abahnya. Istusyhida abuhu fi waqa'ati Uhud. Ayah beliau termasuk syuhada Uhud. Ayah beliau sahabat Sa'ad bin Malik bin Sinan. Termasuk riwayat yang banyak, riwayat hadis, termasuk minal muksirin, termasuk sahabat yang banyak nyampaikan kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara manaqib beliau disebutkan bahwasanya lam yakun ahad min ahdathis sahabah afqah min Abi Sa'id. Dan belum didapatkan seorang daripada ahdathis sahabah, mereka yang budak-budak muda daripada sahabat yang lebih faqih daripada sahabat Abi Sa'id. Manaqibnya banyak tapi tidak disebutkan di kitab yang kita pegang, dan dicukupkan dengan itu baik. Beliau meninggal di Madinah hari Jumat tahun 64 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan satu kisah dari umat terdahulu yang tujuan menyebutkan hadis ini Abu Muraliban Fitawbah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen memotivasi kita untuk bertaubat wal inabah ilallah, dan kembali kepada Allah, wa mumian ila sigharid dzunub wa in aduma fi jambi afihi. Jadi betapa kecilnya dosa, dan beliau ngambalkan kepada kita besar mak manapun dosa kalau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala jadi kecil kalau. Itu sebaliknya dari urusan kalau kita dihadapkan kepada kita. Kalau dihadapkan kepada kita, dosa itu kata yang kecil. Besar kalau. Kenapa? Karena dosa tersebut berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, yang Maha Agung. Jadi ujian untuk kita, seluruh dosa kata kecil. Memang ada rincian syariat yang mengatakan ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar macam ini konsekuensinya, dosa kecil macam ini. Itu di syariat. Tapi untuk kita sebagai hamba, kantik ceritanya dosa kecil besar. Kalau ngapo yang kita langgar siapa? Sekarang dibalik lagi. Karena Rasulullah SAW pengen mahamkan kita alam kebesarnya pintu taubat, pemaafan atau pemberian maaf dari Allah
Taala dibalik. Dibalik. Besarnya dosa kalau dihadapkan kepada Allah yang Maha Agung, Maha Besar. Kecil bagi Allah. Tinggal kita baca dan ambil gaji. Baca dan nyari gaji di hadapan Allah SWT sehingga mudah untuk kita diampunkan. Jadi masuk kan? Makanya oleh Rasulullah disebutkan ini satu kisah tentang umat terdahulu. Karena fi ma kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Datang ada suatu waktu sabda Rasulullah SAW, beliau menyebutkan ada umat sebelum kalian rajulun, ada seorang qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, sudah membunuh 99 wong. Fa sa'ala an a'lami ahli al-ard. Dia nanya wong paling pintar di sekitar dia, tanya tu. Nanya ke apa? Aku ni nak taubat, siapa nak bertemu? Fadulla ala rahibin fa'atahu. Maka dia diarahkan. Maka dia diarahkan kepada rahib. Apa rahib? Rahib disebutkan di sini abid min ibadillah, abid min ubad Bani Israel. Bani Israel kayak gini ujungnya. Ditunjukkan kepada seorang abid, seorang ahli ibadah. Ini ngapo ditegaskan ahli ibadah? Karena kaki ada perbedaan. Ini kaki bakal disebutkan ada ahli ibadah, notok baik ahli ibadah baik bacanya. Ada yang ibadah dengan ilmunya. Itu ada sedikit atau bisa jadi banyak perbedaan. Ini ditegaskan seorang hamba atau ahli ibadah daripada kaum Bani Israel. Sebab ceritanya ini di Bani Israel. Fa'atahu, maka ketika ditunjukkan kepada ini atau pendeta atau ahli ibadah tadi, coba kau tanya, itu ahli ibadah, caknya dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan, tidak? Bacalah, kau nak bertanya tentang taubat, maka didatangnya oleh si yang nak bertaubat tadi, Ngapa baca kalau ada pertanyaan sebelum nyambung ke hadis ini? Ngapa baca wong yang 99 wong 99 ikut baca terfikir bertobat. Ngapa ikut wong kan? Wong ngapa baca terfikir untuk tobat? Disebutkan di sini kenapa? Kalau untuk urusan maksiat dia, perlakuan yang sudah terjadi itu sudah kesalahan dia, tapi itu keinginan Allah SWT. Allah ketika kepengen hamba untuk balik bertobat, ada kalau diistilahkan di kitab tasawuf sebagian kalangan menghadat itu mengatakan ada macam apa namanya lupa. Kalau di sini diibaratkan macam angin yang nyentuh hati. Habat alaihi nafahatul usul, lewat berhembus kepada hatinya angin kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala dihembuskan. Biasa kepala dari mulut tak tahu menyebutnya macam ketukan yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke hati hamba. Ketika terketuk, lalu terpikir jalan untuk balik. Seakan macam Syekh Fudail bin Iyad, rampok besar. Satu malam terdengar ayat Al-Quran yang menyebutkan akankah sudah datang waktu untuk kembali kepada Allah SWT. Ya, orang Arab sana paham bahasa Arab, dengan Quran tu
disebutkan satu ayat alam yani alladziina akankah datang sudah datang waktu bagi wong yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk balik. Dari situ sekarang kitabnya kita baca. Ngarang kitab rompak besar. Diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya balik kitab karang sekarang ni banyak daripada ulama jadi apa bahan pelesiran. Ulama kalau nak maco tentang banyak kelebihan utama Rasulullah SAW kitab Asy-Syifa itu sejarah riwayat sebelumnya luar biasa. Ketukan inilah yang muat balik tadi. Jadi luar biasa kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala buka. Balik ke situ lagi. Makanya baca dari yang luar biasa telah digawikan, baca ketuk artinya untuk balik. Bertanya sama si ahli ibadah tadi. Ahli ibadah dari Bani Israil. Faqala innahu qatala tis'ata tis'in nafsan. Fa hal lahu min taubah. Jadi gitu. Ini ada orang nak taubat. Jadi cerita tidak mau mengaku. Ada orang nak taubat. Tapi dia sudah bunuh 99 wong. Adakah jalan untuk bertaubat? Dijawab oleh ahli ibadah ini. Faqala la. Jawab tadi. Tidak hati jalan untuk taubat. Faqatalah. Sudah 99. Sikok ini tak tunjuk jalan kaki. Ya sudah, palang. Kebalang. Kam malabihimia. Sempurnakan satu sendiri. Laju ke nyawa. Dilaju juga nyawa. Faqatalahu bukan malabihimia. Stop sampai di situ, ngapa alasannya? Ditanyakan ngapa alasannya? Imam Qurtubi nganju penjelasan bahwasanya hadza minar rahib dalil ala qillati ilmihi wa adam fitnatihi. Jadi rahib tadi penegasan ngapo berbalik ahli ibadah, bukan nak mau ke ahli ibadah. Ibadah itu perlu yang namanya ilmu. Semakin luas ilmu kita pelajari, walaupun kita pada umumnya belajar macam sekarang ni. Kita salat 5 waktu, tidak mungkin dah lagi ilmu baca salat 5 waktu, tak? Ada ilmu. Nah, ada kesempatan lain untuk memahami lebih. Itu guna berdalam. Jangan cukup main itu baik. Cukup kalau baca ibadah sudah. Tidak, banyak hal yang dengan kekosongan ilmu baca menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Tidak baik untuk diri kita, untuk ibadah kita. Di antaranya ini kerana satu, dia cukup di ibadah baik. Ilmu dia cukup untuk ibadah baik. Kata Imam Qurtubi, khilati ilmi, kerana kurangnya ilmunya. Wa adam fitnatihi haitsu lam yusib wajh fitnah. Yang kedua, dia tidak cakap katanya. Tidak cerdas di dalam menjawab, laju jadi korban. Jadi yang ke-100 tadi. Ngapa tidak cerdas ketika dia menjawab? Bisa jadi dia bukan ahli fatwa, tapi beraninya jawab. Kalau nolak habis selesai sebenarnya. Cuman tadi kerana katiknya ilmu dia, berani dia jawab, dan jawab tidak sesuai dengan cara orang berfatwa. Berfatwa pun punya cara. Ada hal yang dikatakan boleh, tapi ada boleh, sesuatu yang boleh. Tapi kalau dikatakan boleh kepada seseorang yang tidak harus tidak boleh dikatakan boleh, baca jadi musibah. Macam kejadian macam Sayyidina Abdullah bin Abbas didatangi dan ini termasuk jadi pembahasan di sini di pembahasan ulama tentang hukum mana taubatnya orang benar, orang yang bunuh. Ada di 2 majlis Sayyidina Abdullah bin Abbas didatangi. Sekali pertama, wahai sahabat Abdullah bin Abbas, ada ke jalan tadi cerita taubat tadi bagi orang yang pernah membunuh.
Ada tak taubat? Ada tak jalan taubat? Ada tak diterima tak oleh Allah Subhanahu Wa Taala taubat? Yang pertama datang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ada. Sekali lagi di majlis lain bertanya, dijawab oleh beliau tidak. Bingung, yang hadir di majlis bingung sama dua pertanyaan yang sama tapi dengan jawaban yang beda. Ada yang malah nanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, macam mana itu? Dua pertanyaan yang sama dijawab dengan jawaban yang berbeda masing-masing. Pas dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang datang pertama kali aku tahu itu masa lalu dia, dan dia datang untuk bertaubat. Aduh, jalan. Yang sikok lagi ngaku jawab beda, baru berencana. Kalau dia kedua-dua ni sikok lagi jadi musibah. Yang ini jadi kebaikan. Dia balik dari cerita lamanya. Tapi yang sikok ini, saya nak Abdullah bin Abbas tahu dia ni baru nak ngawi ke. Aman ada pintu taubat terbuka buat yang melakukan tersebut, sudah laju dulu. Nak bergawi setelah fatwa tadi. Itu ada. Itu di antara contoh. Fatwa itu dijengok siapa yang memberi, siapa yang menerima, yang bertanya. Dijengok keadaannya juga macam mana. Amanah, tanggung jawab orang yang berfatwa tidak mudah. Bukan main ke hukum, tapi tengokkan kondisi umat itulah banyak macam keadaan dan tidak seluruh pacak nudui magam fatwa. Jadi dia juga tidak wala salaka tariqat taharruz fi nafsi mimma sara lahu qatl adatan mu'tada. Jadi juga dia tidak ambil jalan jago-jago ketika menjawab siapa yang bertanya tadi. Sebab kita tak tahu akan dicontohkan oleh Imam Qurtubi dengan apa? Macam orang yang mendapati semisal singa. Ini singa alladzi la yubali biman yaftarisu wa kana haqqu alla yusafihu biman itauba mudaratan tamil qatan. Alhasil macam orang yang dihadapkan dengan singa. Mak mana bersikap. Kalau dia tak baca, jadi makanan singa tersebut. Itu intinya. Kalau nak baca itu agak panjang dan tidak pas waktu. Jadi itu alasannya. Di antaranya juga karena kekosongan ilmu pada ahli ibadah. Tadi balik beribadah. Terkadang dengan disebutkan di sini cuma nak nyari apa? Terbawa karena ibadah yang digelutinya terkadang mendatangkan penyakit hati yang membuat seseorang yang katakanlah banyak beribadah tapi mandang orang lain rendah. Berapa kali anak samping itu lah, mandang seorang muslim dengan pandangan merendahkan, hukumnya haram. Kalau dikarenakan suatu ibadah bisa jadi rubuh ibadah itu. Cuma ibadah tadi. Kenapa? Karena dengan ibadah tersebut membuat dia mandang rendah orang lain. Itu salah satu di antara alasan. Ketika dia tahu dapat ilmu, tahu tidak mudah dia ibadah untuk dia terserah wong lebih banyak, wong lebih sedikit. Kalau lebih banyak kita anggap kita kejaga, mana kita lebih bisa banyak juga ibadah. Yang sedikit kita doa tanpa memandang rendah. Itu tambahan ilmu dah. Tambah dengan ilmu ini pacak menyelamatkan ibadah kita. Selanjutnya, masalah nak alami ahli arat setelah menyempurnakan 100 tadi itu masih hati tergerak. Ini tadi mengkali bergeram apa mana? Allah. Nyari lagi, tanyakan betul ala rajulin alim. Maka ditunjukkan kepada sosok seorang yang alim.
yang memiliki sifat ilmu, yang berilmu. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Kalau tadi 99 nyawa, ini ada wong yang bunuh 100. Jadi sudah nyebut cerita baru ini. Adakah jalan taubat untuknya? Faqala na'am. Maka dijawab oleh orang alim ini yang bisa menjawab dengan cara dan wajah atau sisi fatwa yang benar. Maka dijawab, ya ada. Wa man yahulu bainahu bainat taubah. Siapa yang pacak menghalangi seorang hamba dengan taubat. Kati. Tidak kan? Tidak kati. Langsung tunjuk solusi oleh intalik ila ardi kata wa kata. Setelah jawab ya, ada jalan, kau pergi ke satu bumi kata wa kata, nyebutkan. Kalau disebutkan di syarah di sini ada namanya Busra. Nama tempat namanya Busra. Fa inna biha unasun, bukan alasannya nama. Alasannya karena di dalamnya unas ya'budunallah ta'ala fa'budillah ma'hum. Ada wong-wong yang di Busra tadi itu, ada mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, wong yang baik-baik di sana. Fa'budillah ma'hum, maka sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardik, jangan kau balik ke negerimu. Fa innaha arusau, karena negerimu itu negeri yang tempat dia melakukan kejahatan tersebut. Jadi dinisbatkan kepadanya negeri yang buruk bagi dia disuruh hijrah. Fantalaqa hatta idza nasabat tariq, dilaksanakannya. Ini juga terisikan pelajaran untuk kita bagi yang nak bertaubat, untuk meninggalkan suatu maksiat. Yo, kalau memang tak baca, kalau ini disifatkan negeri lah, negeri dia hijrah, pindah ke tempat lain. Kenapa? Yo, faktornya bukan negerinya yang salah, tapi isinya. Tapi isinya. Kalau pun tak hijrah, pacak ngobah lingkungan, tak boleh hijrah. Pindah tempat, pindah rewang. Ngobah kan? Ngobah kawan. Sebab fa innal qarin bil qarin yaqtadi gitu. Wong itu dengan sohibnya meloi. Kalau dia bersohib sama kebu, melok sohib kebu. Dia melok itu umpamaan meloi sebaik-baiknya wong, kalau dia tak pacak mengendalikan, dia tak pacak mempengaruhi, dia pasti dipengaruhi. Kalau pacak jatuhi. Tapi kalau tak baca jangan coba-coba melok. Anak-anak berdakwah sikit dulu. Baca dan awadi. Baca dan tunjuk pengaruh. Kalau tidak baca jangan masuk. Wong yang hijrah baik, saran orang bertaubat itu pindah lingkungan. Ubah lingkungan, ubah pergaulan. Intinya daripada bab taubat ini kita habiskan. Fantalaqa, maka langsung bergegas orang yang bertaubat. Idza nasabat tariq atahul maut, tapi pas di tengah perjalanan meninggal. Belum sempat beramal gerak di pertengahan jalan ni meninggal. Fasta somat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Gara-gara beliau ini ribut antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Sampai ke sana. Faqalat malaikatur rahmah ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallah. Atau malaikat rahmat ini, hai aku punya bagian aku, ngapo dia datang dengan taubatnya. Dia menghadap Allah dengan hatinya. Kuat untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan di syarat, malaikat itu tidak tahu kecuali Allah sudah ngabarkannya. Makanya langsung ini taubat, ini balik sudah. Wa qala malaikat adab, tapi malaikat adab ngomong, kayak dulu. Innahu lam ya'mal khairan qattu.
Kalau riwayat tu lah tahu dewe. Sekarang ni belum pernah ngamal ke baik kebaikan apa pun, belum. Sama sekali belum pernah. Kerana malaikat azab belum dia tahu ceritanya. Datang tahunya riwayat orang ini mak ini. Fa'atahum malaikat, ketika ada perdebatan antara malaikat rahmat sama malaikat azab, atahum malakun fi suratin adami. Allah datangkan. Karena perdebatan ini sama-sama kuat dengan alasannya. Maka didatangkan oleh Allah malaikat lain dengan bentuk manusia. Disebutkan di penjelasannya bahwasanya dua malaikat, malaikat rahmat sama azab ini ketika beradu argumen, ya sudah kita cari hakim. Ada orang lewat, padahal itu malaikat Allah kirim. Sudah kita tanya ke yang ada ini, jawabannya kita jadikan acuan. Mana yang benar. Faja'aluhu bainahum, maka dua malaikat ini menjadikan yang datang sikok tadi, yang itu malaikat juga disuruh jadikan hakim. Faqala qisu, maka dijawab oleh malaikat yang dijadikan hakim tadi, qisu, kamu ukur antara dua dunia, dua negeri dia. Negeri baiknya yang akan dituju dan negeri buruknya masa lalu dia ukur. Yang mana yang lebih dekat, jasadnya tadi lebih dekat ke negeri tersebut, maka dia termasuk golongan tersebut. Faqasuhu fawajaduhu adnal ardi adna ilal ardi lati arada. Faqabathu malaikatur rahman. Ketika diukur, maka ternyata jasad si yang nak bertaubat tadi lebih dekat ke negeri yang kepengen dia tuju. Maka diputuskan wabadatun malaikatur rahman, maka diambil oleh malaikat rahman. Wa fi riwayat, dikatakan di dalam riwayat sebagai penutup, sebenarnya lebih parah ke negeri yang ditinggalkan. Tapi kerana rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, tengok kesungguhan si hamba ni tadi pengen taubat, Allah perintahkan tanah yang nak diukur tadi tu nyawa. Yang negeri buruk tadi dibuat nyawa oleh Allah, suruh lebar. Dan negeri yang baik yang ditujunya tadi Allah perintahkan rapat untuk. Maka terjadilah kedekatan kepada negeri yang baik tadi, sehingga taubatnya diterima dan diangkat diembek oleh malaikat rahmat. Intinya dari cerita ini Rasulullah SAW pengen ngabarkan kepada kita seburuk-buruknya masa lalu kita, pintu taubat Allah, pintu rahmat Allah terbuka lebar, jalan untuk balik lebar, luas, jatuhi gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqihlana farabatil lana fi dinina ma ahli al-qudsi wa tawakal. Rabbi wafiqna fikum lima tartadi qawlana filan karamah warzuq